Dulu, saya pernah merasa penghasilan saya cukup. Sampai inflasi mengajari saya arti sesungguhnya tentang bertahan. Hari ini saya ingin berbagi 10 jurus bertahan menghadapi inflasi tahun ini. Simak videonya sampai selesai. Pernah suatu malam, saya memandang keluar jendela, bertanya dalam hati, apa gunanya semua ini jika tidak pernah cukup? Sendirian menghadapi kerasnya hidup kadang membuat kita lupa bahwa caranya yang perlu kita ubah. Zaman sekarang menuntut kita lebih cerdas membaca arah angin, bukan hanya lebih keras berlari. Sekarang mari kita pahami 10 jurus bertahan agar kuat menghadapi inflasi di tahun ini. Yang pertama, temukan kekuatan di dalam dirimu. Ada seorang karyawan yang selama bertahun-tahun hidup mengandalkan satu gaji bulanan. Awalnya semua terasa cukup. Namun saat inflasi mulai menggerus harga kebutuhan pokok, ia mulai merasa hidupnya seperti berlari di atas treadmill. Berusaha sekuat tenaga tetapi tetap di tempat yang sama. Malam-malamnya dihabiskan dengan mengutak-atik anggaran, mencari cara agar semua kebutuhan bisa tetap terpenuhi. Sampai akhirnya ia duduk termenung dan berkata dalam hati, kalau terus begini, kapan saya bisa benar-benar bernapas lega? Ia lalu menggali kemampuan yang selama ini hanya dianggap hobi, yaitu menulis. Perlahan, ia mulai menawarkan jasa membuat caption atau toko online dan membantu UMKM merapikan katalog produknya. Awalnya kecil, hanya cukup untuk tambahan belanja. Tapi dari situlah muncul keberanian baru, keyakinan bahwa peluang memang ada, selama kita mau melihat lebih dekat. Kisah ini mengingatkan saya dan kamu bahwa bertahan di masa sulit bukan hanya soal bekerja lebih keras, tapi juga soal berani membuka pintu-pintu kecil yang selama ini terlewatkan. Coba renungkan, keterampilan apa dalam dirimu yang selama ini belum kamu sadari bisa menjadi jalan untuk bertahan, bahkan tumbuh di tengah ketidakpastian ini. Yang kedua, menjaga kesehatan keuangan dengan anggaran yang ketat. Mengatur keuangan di masa inflasi ibarat menahkodai perahu kecil di tengah lautan yang ombaknya tidak lagi bersahabat. Setiap keputusan menjadi penting, sedikit saja keliru mengarahkan layar, perahu bisa oleng, bahkan tenggelam. Demikian juga dengan keuangan kita. Setiap rupiah yang keluar perlu diarahkan dengan penuh kesadaran. Saya pernah merasakan sendiri betapa mudahnya tergoda untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar dibutuhkan. Rasanya seperti membiarkan air laut perlahan memenuhi dasar perahu. Sedikit demi sedikit, tanpa sadar, kita membuat kapal kita berat dan sulit berlayar. Sampai akhirnya saya sadar, jika ingin bertahan, saya harus lebih ketat mengatur arus keluar masuknya keuangan. Saya mulai dengan membuat anggaran bulanan sederhana, menuliskan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan pokok, lalu menetapkan batas untuk belanja yang sifatnya keinginan semata. Saya belajar berkata dalam hati, boleh menunda kesenangan hari ini demi perjalanan yang lebih panjang esok hari. Kisah ini mengingatkan saya dan kamu bahwa mengendalikan pengeluaran bukan soal mengekang diri, melainkan tentang menjaga agar perahu kecil kita tetap seimbang di tengah badai. Coba renungkan, adakah bagian dari hidupmu hari ini yang perlu lebih dijaga? Agar perjalananmu tidak mudah goyang oleh gelombang yang semakin tinggi? Yang ketiga, berinvestasi dengan bijak. Dalam bukunya The Intelligent Investor, Benjamin Graham mengatakan, investor individu harus bertindak sebagai konsumen yang cerdas dan terinformasi dari produk keuangan yang tersedia, dengan membuat keputusan berdasarkan perspektif jangka panjang, bukan fluktuasi jangka pendek. Kutipan ini mengajarkan kita bahwa investasi bukan hanya soal mencari keuntungan cepat, tetapi tentang menjaga nilai uang kita agar tidak tergerus oleh inflasi. Banyak dari kita yang merasa aman dengan menabung, padahal nilai uang akan terus menurun seiring waktu jika hanya disimpan di bank dengan bunga rendah. Sementara itu, berinvestasi dalam instrumen seperti saham, reksadana, atau properti dapat memberikan peluang agar uang kita tumbuh dan melawan inflasi. Graham mengingatkan kita untuk selalu berpikir jangka panjang dan memilih investasi yang sesuai dengan profil risiko kita. Ini bukan soal kaya dengan cepat, tapi tentang membangun masa depan yang lebih aman dan stabil. Sudahkah kamu membuat keputusan investasi yang cerdas? Atau masih terjebak dalam zona nyaman menabung?
Coba renungkan apa langkah pertama yang kamu ambil untuk berinvestasi dengan bijak dan melindungi masa depanmu. Yang keempat, menyederhanakan gaya hidup. Menyederhanakan gaya hidup seringkali seperti membersihkan rumah yang penuh dengan barang yang tak lagi kita butuhkan. Kita sering merasa bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin lengkap hidup kita. Padahal semakin penuh rumah, semakin sulit untuk bergerak. Begitu juga dengan kehidupan kita. Semakin banyak keinginan yang terus-menerus kita penuhi, semakin kita merasa sesak dan tidak pernah puas. Pernahkah kamu merasa seperti kapal yang penuh dengan barang hingga hampir tenggelam? Begitu banyak keinginan yang terus-menerus datang, tetapi ternyata tidak membawa kebahagiaan yang kita harapkan. Seperti halnya memasak di rumah, yang meskipun membutuhkan usaha lebih, tapi memberikan kenikmatan yang lebih dalam. Setiap kali saya memilih untuk memasak sendiri, saya merasa lebih puas dan tenang daripada makan di luar yang hanya sementara dan akhirnya terasa kosong. Menyederhanakan hidup bukan tentang mengurangi kualitas hidup, tapi tentang memilih apa yang benar-benar penting dan mengurangi yang tidak perlu. Ini seperti memilih untuk hanya membawa barang-barang yang berguna dalam perjalanan jauh. Lebih sedikit tetapi lebih bermakna. Kita mulai menghargai setiap hal yang kita miliki karena kita tahu betul apa yang kita butuhkan. Apa yang bisa kamu sederhanakan dalam hidupmu hari ini? Coba renungkan dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Apakah kamu bisa menemukan ketenangan batin dan kebebasan finansial yang lebih stabil? Yang kelima, meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Pernahkah kamu merasa seperti sudah bekerja keras namun tetap berada di tempat yang sama? Seorang teman saya yang bekerja di bidang pemasaran merasakannya. Meskipun sudah melakukan tugas dengan baik, ia merasa tidak ada perkembangan dalam karirnya. Kemudian ia memutuskan untuk mengambil kursus digital marketing secara online. Dengan keterampilan baru yang dipelajarinya, ia mulai memanfaatkan strategi yang lebih efektif dan bekerja di proyek-proyek yang lebih besar. Dalam waktu singkat, ia dipromosikan dan mendapat kesempatan baru. Ia menyadari bahwa investasi dalam keterampilan baru membukakan lebih banyak peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Seperti teman saya, bisa jadi kamu juga harus bertanya pada diri sendiri. Apakah kamu sudah cukup mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia yang terus berubah ini? Pengembangan diri adalah investasi yang tak akan pernah sia-sia. Ketika kamu meningkatkan kemampuan, kamu membuka banyak pintu kesempatan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Yang keenam, memanfaatkan teknologi untuk menghemat. Di era digital ini, teknologi lebih dari sekedar hiburan. Aplikasi seperti Mind atau Wallet memungkinkan kamu untuk memantau pengeluaran harian dan mengatur anggaran dengan mudah. Dengan aplikasi-aplikasi ini, kamu bisa melihat secara langsung berapa banyak yang sudah dibelanjakan dan menghindari pengeluaran berlebihan. Namun banyak dari kita yang masih bertahan dengan cara lama, mencatat pengeluaran di buku atau mengandalkan ingatan. Padahal dengan teknologi kita bisa lebih cerdas dalam mengatur keuangan tanpa harus khawatir kehilangan kendali. Teknologi memberi kemudahan untuk memonitor setiap transaksi secara real time, yang tentu saja lebih efisien. Apakah kamu sudah mulai memanfaatkan teknologi untuk mengelola keuangan atau masih terjebak dalam kebiasaan yang tidak efektif? Dengan menggunakan aplikasi yang tepat, kamu bisa menghemat waktu, merencanakan pengeluaran dengan lebih cermat, dan menghindari pemborosan. Yang ketujuh, mencari sumber penghasilan alternatif. Terkadang pekerjaan utama kita terasa tidak cukup di tengah inflasi yang terus menggerus daya beli. Banyak dari kita yang mulai merasa bahwa gaji yang diterima setiap bulan tidak lagi sebanding dengan pengeluaran yang terus meningkat. Namun dalam setiap tantangan ada peluang yang bisa kita manfaatkan, terutama dari hobi atau minat yang selama ini kita miliki. Misalnya, seorang teman yang memiliki hobi menulis artikel, ia mulai mencari peluang untuk menawarkan jasanya sebagai penulis lepas. Dalam waktu singkat, ia mampu mendapatkan klien tetap dan menambah penghasilan yang bahkan lebih besar dari gaji utamanya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita anggap sebagai hobi bisa jadi ladang penghasilan jika kita membukakan pikiran untuk mengeksplorasinya. Hal yang sama bisa berlaku untuk kamu. Seperti kamu punya minat dalam memasak, desain grafis, atau bahkan bermain musik. Cobalah untuk menjadikan hobi itu sebagai sumber penghasilan. Kamu bisa mulai dengan menawarkan jasa memasak untuk acara-acara kecil, menjual karya desain melalui platform online, atau bahkan mengajar musik secara daring.
Kreativitas adalah kunci. Apa yang kamu suka bisa menjadi aset berharga jika kamu berani mengembangkannya. Pertanyaan yang harus kamu jawab adalah, sudahkah kamu mulai menggali potensi tersebut? Jangan biarkan peluang lewat begitu saja. Di masa yang penuh tantangan ini, menggali dan memanfaatkan minat adalah salah satu cara terbaik untuk bertahan dan berkembang. Yang kedelapan, berhemat tanpa mengorbankan kualitas. Dalam hidup kita seringkali dihadapkan pada pilihan, yaitu berhemat atau memenuhi kebutuhan yang tampak mendesak. Namun berhemat bukan berarti selalu memilih yang termurah atau yang paling murah. Seperti yang dijelaskan dalam buku The Richest Man in Babylon karya George Clason. Seorang bijak selalu mencari cara untuk menghemat tanpa mengorbankan kualitas, karena pembeli yang bijak akan mendatangkan kebahagiaan dalam jangka panjang. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa berhemat sejati adalah tentang memilih barang atau layanan yang memiliki nilai lebih, yang tidak hanya murah di awal, tetapi dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Misalnya, memilih pakaian berkualitas yang lebih mahal, tetapi tahan lama daripada membeli pakaian murah yang cepat rusak dan harus diganti dalam waktu singkat. Bisa jadi harga awalnya lebih tinggi, tetapi dalam jangka panjang, kamu akan menghemat lebih banyak karena tidak perlu membeli barang yang sama berulang kali. Penerapan kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari bisa dimulai dengan berhenti membeli barang hanya karena harga murah atau karena diskon. Sebaliknya, pikirkan apakah barang tersebut akan bertahan lama, apakah kualitasnya memadai, dan apakah barang itu akan memenuhi kebutuhanmu dalam jangka panjang. Coba ingat, apakah ada barang-barang yang kamu beli dalam beberapa tahun terakhir yang akhirnya hanya menjadi pemborosan karena kualitasnya tidak bertahan lama. Kebiasaan berhemat yang bijak seperti ini, meskipun memerlukan disiplin, akan membawa dampak positif pada keuanganmu. So, sudahkah kamu mulai memilih pembelian yang lebih bijak dan bernilai? Yang kesembilan, jalin komunitas yang mendukung. Ketika situasi ekonomi semakin sulit, kita seringkali merasa seperti berjuang sendirian. Namun ada satu hal yang bisa membuat perbedaan besar, yaitu komunitas. Tren saat ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang sadar dan pentingnya membangun jaringan sosial yang bisa memberikan dukungan di saat-saat sulit, termasuk dalam hal keuangan. Komunitas ini bisa berfungsi sebagai tempat berbagi informasi, pengalaman, dan bahkan solusi kreatif yang tidak kita pikirkan sendiri. Misalnya, kamu bisa membentuk kelompok diskusi kecil tentang cara-cara mengelola keuangan pribadi yang bijak, atau bahkan mengadakan pertemuan virtual untuk saling berbagi tips mengatasi inflasi. Dengan begitu, kamu tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga dukungan moral dari orang-orang yang berada dalam situasi yang sama. Dalam sebuah komunitas, kamu bisa menemukan orang-orang yang juga berjuang untuk menghemat, berinvestasi dengan bijak, atau mencari peluang baru untuk bertahan di tengah ekonomi yang sulit. Sudahkah kamu memanfaatkan kekuatan komunitas ini? Atau apakah kamu masih terjebak dalam pola lama yang cenderung mengisolasi diri, berjuang sendirian? Terkadang kita merasa malu atau takut meminta bantuan. Namun justru di saat seperti inilah komunitas yang mendukung bisa menjadi sumber kekuatan tak ternilai harganya. So, kenapa tidak mulai mencari atau membangun komunitas yang bisa saling mendukung dan bertumbuh bersama? Inilah saatnya untuk lebih terbuka dan bergabung dengan orang-orang yang bisa membantu kamu melewati masa-masa sulit ini dengan lebih mudah dan penuh harapan. Yang ke-10, menjaga mental dan emosional. Ketika inflasi dan tantangan hidup lainnya mulai menekan, seringkali kita lupa untuk memberi perhatian pada kesehatan mental kita. Dalam filosofi Stoik, Epictetus pernah berkata, tidak ada yang lebih mengganggu kita selain pikiran kita sendiri. Kalimat ini mengajarkan kita bahwa meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan ketidakpastian, kita memiliki kontrol atas bagaimana kita meresponnya. Ketika kita merasa cemas atau tertekan, itu bukanlah kesalahan situasi, tetapi cara kita menghadapinya yang perlu disesuaikan. Di tengah tekanan ekonomi, penting untuk mengingat bahwa menjaga kesehatan mental adalah prioritas. Cobalah untuk memberi waktu pada diri sendiri untuk beristirahat, meditasi, atau bahkan berolahraga. Kegiatan ini bukan hanya memberi ketenangan fisik, tetapi juga mental yang diperlukan untuk bertahan dan berkembang dalam situasi sulit. Saat ini, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kamu sudah cukup peduli dengan kesejahteraan mental kamu? Apakah kamu sudah memberi ruang bagi diri kamu untuk meriset dan kembali fokus?
Ketika pikiran kita dalam kondisi yang baik, kita bisa lebih tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi, serta lebih mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Dengan menjaga keseimbangan emosional, kita bisa lebih siap menghadapi perubahan, tidak hanya dalam hal finansial, tapi juga dalam hidup secara keseluruhan. Sekarang mari kita sejenak merenung. Apakah kamu sudah cukup bijaksana dalam mengelola keuangan? Sudahkah kamu menyiapkan diri untuk menghadapi inflasi dengan cara yang lebih bijak? Terkadang, kita merasa terjebak dalam rutinitas, merasa seolah-olah apa yang kita lakukan tidak memberikan perubahan yang berarti. Namun seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, perubahan yang kita inginkan di dunia dimulai dari diri kita sendiri. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini, meskipun tampak sederhana, akan membawa kita lebih dekat ke tujuan besar yang kita impikan. Tidak ada perjalanan yang terlalu panjang jika kita konsisten dalam setiap langkah yang kita ambil. Jangan takut untuk memulai, karena perubahan sejati seringkali dimulai dengan keputusan kecil yang kita buat hari ini. So, apakah kamu siap untuk melangkah dan menciptakan perubahan itu? Terkadang perubahan besar dimulai dengan satu langkah kecil. Jika kamu siap untuk memulai, beri like, komen dengan langkah apa yang pertama kali akan kamu ambil, dan bagikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kita terus saling mendukung di perjalanan ini.